jagung itu enaknya kita udah nanam, merawat sedikit-sedikit, dia tumbuh sendiri, berbuah sendiri, mendatangkan hasil sendiri untuk kita. Kita cuma melihat-lihat aja. Kalau ada ulat secara dini, obati segera. Kalau rumputnya tumbuh, itu kita buang, itu aja. Nggak rewel. Kalau umur jagung Pak dari tanam sampai ke panen itu kira-kira berapa? Dari berbunga dulu. Berbunga lepas. Kita tanam 45 hari berbunga dia. Tinggi. Nah, kalau sampai ke panennya itu usia 100 hari atau 110 hari. 110 hari itu maksimal sudah ya. sangat layak. Tidak. Semakin tua Pak Don memanennya semakin bagus untuk pabrik. Karena kadar airnya sudah rendah. Iya. Daya tahannya pun akan tinggi kalau kita memanen ketika kadar airnya sudah sangat turun. Biasanya kadar airnya berapa perlunya Pak dari perusahaan nih Pak? Nah kalau perusahaan itu ada dua. Kalau kita menjemurnya secara alam, matahari, mereka berani terima 20, kadar air 20%. Lah. Ya, persen. Tapi kalau pakai open, mereka harus 17. Oh, kalau pakai open 17. Ya, karena kalau pakai open, jagung itu masih di pabriknya katanya masih Pak Don, apa ya? Layak. Kalau pakai open. Rupanya dagingnya tuh nggak sampai ke dalam kering. Separuh lah. Iya, dipaksa gitu kan. Kurang rata. Kurang rata. Kita di sini memanen rata-rata usia 4 bulan. 4 bulan. Ya. 4 bulan itu hasilnya akan sangat cantik. Untuk produktivitas Pak? Produktivitasnya kalau secara umum yang ini tahun ini kita meningkat jauh karena bibit yang bagus, olah tanah yang semakin berpengalaman, perawatan yang semakin membaik juga dari kita, kemudian cuaca mendukung. Hari ini kami sudah mengirim sekitar 73 ton ini yang musim ini dari 3 lahan. Ini dapat 18,5 ton, belum pernah. Paling banyak kemarin dengan perawatan terbaik cuma 16 ton. Tadi ini 18,5. Kalau itu kemarin 18 ton. Tahun ini kita dapat 23. Di sana ada lahan baru di Paroes. Kita dapat sekitar hampir 40 ton di situ. Ini belum habis dikirim. Nanti ada satu di kira-kira. Kalau untuk kebutuhan pupuknya Pak? Bentar, Pak Don. Tadi pertanyaannya adalah berapa kapasitasnya? Biasanya tuh rata-rata dulu kita 5 ton per hektar. Oh, per hektarnya 5 ton. Kalau yang ini tadi kita dapat 6 lebih. 6 ton. Kalau 6 ton per hektar, itu petani jagung sudah boleh dah. Karena standar, ada tabungan untuk beli-beli sendok. Gitu. Karena standar jagung itu kan paling rendah itu kan 3,5 ton. Iya. Paling rendah. Iya. Paling rendah. Tapi kalau sudah mencapai 6 ton di atas 5 berarti kan cukup tinggi hasilnya Pak. Kalau 5 ton itu padahal tidak ada kerugian lagi kita. Artinya walaupun jagung kita itu tidak sehat, tetapi harga yang ditetapkan pemerintah secara secara nasional paling tidak ya, itu tidak merugikan lagi. Kalau harga jual Pak per kilonya kena berapa Pak? Ada banyak tingkatan. Jadi tergantung kadar air yang kita kirim. Dan kadar air itu ditentukan oleh pabrik. Jadi kita sini manen, masukkan ke truk tanpa ditimbang, bawa ke sana, mereka timbang, kemudian mereka nilai kadar airnya berapa, baru dia laporkan. Timbanganmu sekian, kadar airmu sekian, sekian ku bayar. Bisa Pak kadar air 20. Ya. Itu kira-kira kena berapa Pak? Kalau 20 itu sekarang sekitar 4.000. 4.000 per kilo. Per kilonya. Ya. 4 juta per ton. Dulu kalau kita dapat 3.000 itu sudah sangat untung. Paling rendah standar harga jual 3.000 sampai Pak? 3.300. Itu paling basah. Paling minim. Paling basah ya. Kalau paling maksimal? Paling maksimal sekarang hampir 5.000 di pabrik ini. 5.000 benar. Ya. Baru ini. Belum pernah tahun-tahun sebelumnya pabrik itu menerima sampai 5.000 per kilo. Itu kan jualnya ke pabrik nih Pak? Pabrik. Kalau kita jual ke pedagang, misal kayak ke peternak ayam, iya, itu kena berapa Pak? Ini kita maksimal 4.000 padahal. 4.000 kalau kita jual ke peternak ayam? Iya, nggak sampai hati menaikkan. Oh gitu, siap. Jadi
sesuai dengan perjanjian malah. Iya. Bisa kemampuan sekian. Iya. Sudah kategori masuk dengan petani jagungnya. Iya. Nanti sudah bisa Boleh. dijual belah. Kamu mau ambil apa? Seperti Pak Endras ini. Oke. Pak Endras ini dia suka bayar duluan malah. Takut kehabisan jagung. Kita belum panen dia udah kirim duit. Oh gitu. Nah, Pak Endra berani ngambil berapa? Bahasa aku ambil 33 katanya. Kita setuju? Oke. Yang jelas jagung ada janji kesejahteraan di jagung. Kalau dari segi budidaya sebetulnya jagung ini kan mudah. Mudah, sangat mudah. Berbeda dengan tanaman padi ya. Karena kalau tanaman padi ini kan di pemeliharaannya yang cukup rumit. Kalau di jagung ini sebetulnya dia sudah tanam, kita tinggal nunggu pertumbuhannya. Iya. Nah, cuman yang paling perlu kita amati adalah di perawatannya. Misal kayak gulma, ini kan kita tinggal menyemprot. Terkait dengan hama penyakit, nah ini yang sangat perlu kita amati. Iya. Karena dari yang dominan Pak penyakit di sini Pak, hama selain ulat tadi Pak. Kita tidak ada dulu babi. Babi Sekarang mana? nggak ada lagi babi. Kosong, babi. Tikus sekali-sekali. Oke. Yang paling berbahaya itu ulat. 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 Nah itu yang dari segi hamanya lah, nanti ulat. Kalau ada yang ahli penyakit di sini, ulat itu pelajari. Oh siap, nanti kita sampaikan. Karena kalau kita buka buku ulat ini, wih, Banyak banyak sekali. karena ulat ini kan asal muasalnya kan dari kupu-kupu. Dia menyebar, kemudian menghasilkan ulat. Nah kemudian dari segi penyakitnya Pak, Penyakit jagung ini paling kalau terlalu banyak hujan dan jarak kita terlalu padat nanamnya, maka dia akan basah di bawah. Jagung itu patah. busuk akar. Bukan akar, batang? Pak. Batangnya. Itu. Apalagi kalau tanahnya itu kayak di yang di sana itu punya Paroeh, itu subur banget. Beda dengan sini padahal. Ini kan bekas dikeruk. Iya. Kalau di sana sangat subur mengakibatkan dia terlalu besar, terlalu tinggi, jadi mudah. Mudah Iya. patah belah. Iya, sudah patah. Nah jadi untuk kategori lahan sebetulnya jagung ini bisa ditanam di tanah macam-macam. Iya. Kalau ini terhitung kritis kemarin awal-awal kami nanam. Oke. Habis humusnya kan di ini. Kalau untuk pH berapa Pak perkiraan? Kalau pH ini nggak pernah diukur padahal. Tapi kira-kira sekitar 6 ini. Berapa ya? Ini sekitar 6. Jadi, Nah ini contoh yang Anda lihat ini yang sama sekali tidak kami rawat, jagung ini. Tadi kami mengharap masih ada hujan, jadi teman-teman bilang tanami kah? Tanami aja. Nah, Ketika tumbuh, datang kemarau, iya. dia kerdil, kita ragu melakukan perawatan karena kalau kita mupuk itu akan membuang pupuk. Iya. Nah kalau kita menyemprot itu akan membuang dana. Iya. Jadi kita lihatkan, ini akibatnya nih, kerdil. Iya. Berarti itu termasuk salah satu penyakit. Iya. Nah kemudian Pak dari segi kebutuhan pupuk Pak, Pupuknya, nggih. pupuk itu sedikit sekali sebenarnya kalau kita hitung dari biaya operasional keseluruhan kan, dan kemudian hasil akhir yang kita dapat itu sedikit saja sebenarnya. Yang kita perlukan cuman 9 aja Pak Don. Kita bisa pakai 3 sak urea, ini per hektar ya, Nggih. 3 sak urea Nggih. atau ditambah 6 sak ponskal, atau kita balik 6 sak urea 3 ponskalnya, tergantung kita lihat pertumbuhannya. Nggih. Iya. Kalau untuk aplikasinya Pak dari umur berapa Pak? Pemupukan itu? Aplikasi minggu kedua setelah kita tanam. Berarti dua minggu HST lah. Iya. Hari setelah tanam. Iya. Itu bisa ponska dulu malah. Sebaiknya urea dulu. Urea dulu. Untuk pertumbuhannya. Untuk pertumbuhannya. Nanti setelah itu minggu keberapa lagi Pak dipupuk? Itu usia 10 hari setelah itu kita pupuk lagi. Nah, itu sudah berapa tuh? 14-24. Tinggal waktu kita sekitar 4 hari aja lagi boleh mupuk. Nggih. Ketika berbunga kita tidak akan mupuk lagi. Iya, sudah tidak maksimal. Jadi kita lihat ini yang hijau di pinggir ini. Ini kemarin ketika dia mengering, saya coba pupuk dengan air pupuk cair. Nggih. Dikocor. Ini ada 2 baris.
Coba Anda lihat pertumbuhannya sangat beda tuh dengan yang sebelah sana. Yang di pinggir sini pala. Yang ini yang 2 baris ini, Nggih. ini kita pupuk. Yang di sananya enggak. Nah, kemudian itu ada lagi 1 balur saya coba setelah usia hampir berbunga itu tidak ada reaksi sama sekali. Nggih. Sama sekali tidak ada reaksi dari tumbuhan itu. Jadi kita harus melihat pertumbuhannya dulu. Dia harus pas kapan dia minta pupuk. Kalau untuk pola tanam ini Pak, kita menggunakan jarak berapa nih Pak? Jarak tanamnya nih Pak? Jarak pohon ini 20. 20. Itu antar tanaman Pak lah? Antar tanaman. Kalau antar baris? Antar gang, antar baris itu sekitar 80. 80. Nanti Kami bikin lebar ini 80 sampai 90 karena sesuai dengan ban traktor kami terlalu besar. oh, Jadi menyiapkan supaya dia bisa pulang pergi nanti. oh iya, siap. Oke, ada yang tanyakan? Kalau untuk penggunaan Jonder lah kurang lebih sama dengan Tani sawah. Yang membedakan cuman belakangnya. Iya. Dia kita kan menggunakan bajak di sini tinggal lah. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Pomo tadi kan ada beberapa tahapan pengolahan tanah. Iya. Mulai dari bongkahan, lalu nanti Dihancurkan. dihancurkan dan diratakan. Mungkin kita bisa ke alat tanam lah. Ini barang Popcorn. kita seret dengan traktor ini. Jarak keseluruhan ini kita seret di belakang Jonder. Nah, Popcorn biasanya bikin popcorn. di Jonder itu dia bisa turun naik. Ketika kita seret, ini memutar pembuang ini. Ini berputar, maka ini menjatuhkan. Ini ada gear lagi di sini nih. Nah, ada pengatur pembuang di sini. Ya, ini bisa kita atur pakai ini. Anda mau jatuhkan 2, 1 lubang atau 3 atau 1, ini yang kita atur sini. Oh, itu pengaturnya. Iya. Jadi ini Jadi bibit sini, bibit di sini Pak lah. bibit sini. Pupuknya ini kalau sekarang nggak bisa kita pakai langsung sama bibit. Jadi jarang kami pakai ini. Oleh karena itu kami membuat alat pemupuk sendiri yang di sana itu. Oke. Berarti ini sebetulnya fungsinya untuk pupuk lah. Pupuk sebenarnya. Jadi pada saat biji turun, Dia juga turun. pupuknya turun Ya. berbarengan. Berbarengan. Biasanya pupuk di sini apa Pak? Ponska apa urea Pak? Ureanya harus benar-benar kering. Kalau ada basah sedikit atau gumpalan Lengket. sedikit, lengket ya. Iya. Jadi risiko Pak Don. Oke. Nah kalau ini untuk bikin galurnya Pak lah, Nah itu membuat lubang. buat lubangnya. Iya. Sebenarnya kita tidak memerlukan ini karena dengan itu kita sudah membuat lubang duluan. Oh dengan bunga tadi Pak Sudah lah. ada. Oke. Tapi ini sudah tersedia jadi tidak kita buka. Iya. Oke. Itu juga bisa mengusir kotoran-kotoran yang ada, Oke. sampah-sampah yang ada. Oke. Jadi bibit tidak terganggu masuk ke dalam. Oh gitu. Berarti pada saat menggunakan alat ini Pak lah, kondisi lahan benar-benar bersih. Seharusnya. Diusahakan. Iya, Diusahakan harus bersih. benar-benar bersih. Kalau nggak bersih, biji itu bisa mengambang di atas sampah. Dan itu sulit tumbuh. Oke. Kalau dia kena matahari langsung, tidak akan pernah tumbuh. Kayak gini, dia tidak akan pernah tumbuh. Walaupun ini adalah bibit yang sangat kuat tumbuhnya, Oke. dia tidak akan tumbuh kalau nggak terbenam. Kalau untuk kedalamannya berapa Pak? Bisa Kedalamannya- diatur lah Pak. Kedalaman pada saat bibit ini masuk ke tanah. Ke dalam tanah, Oke. tergantung sih. Tergantung karena kebun kita Pak Donai nggak seperti kebun orang ya, rata. Ya. Kemudian ini tidak independen. Ini mengikut ini. Seharusnya ini yang kita inginkan, dia independen ini. Oke, tersendiri Ya, lah. jadi ketika ada gunung, dia ikut naik. Oke. Kalau ini enggak kan? Iya. Ada gunung dia terbenam dalam. Malah tambah dalam. Tambah dalam. Karena dia tidak ini, terikat dengan ini. Oke. Harusnya dia berdiri sendiri ini. Berarti ada kemungkinan tumbuhnya jagung ini tidak rata malah. Tidak rata. Karena sesuai kondisi topografi tadi ada Iya. yang tinggi, ada yang rendah. Iya. Jadi Tapi kalau alat ini terlambat mengikuti- paling sehari. Oh, sehari dua malah. Ya. Karena bibit sekarang begini. Hmm. Bibit itu bagus sekarang. Kalau dari menggunakan alat ini Pak, ada risiko penyulaman lah Pak. Maksudnya misalnya ada yang tidak jatuh, ada yang jatuh. Ada risiko penyulaman lah Pak dengan menggunakan Ini alat dia. Ini di pelihari hampir nggak terpakai. Hmm. Ini banyak numpuk ini. Oke. Karena orang-orang yang membantu kita di sini dari merontok sampai memuat ke truk itu orang pelihari. Oke. Kita minta. Mereka nggak pakai ini katanya. Karena kebanyakan
ada nanti yang satu jatuh, ada yang 5 satu lubang. Iya. Ini yang masih yang Belum bisa dimodif lah. ya kita nggak ngerti. Padahal mereka di sana ahli kan. Kalau kita nggak, rata-rata sih paling banyak 2 yang jatuh. Tapi memang ini peka Pak Don. Nggih. Memang peka. Kadang-kadang ini sama ini beda. Heeh. Iya, kita taruh di setelan yang sama, tapi gugurnya beda. Nggih. Nah itu yang harus kita cek terus. Berarti ketika melakukan penanaman harus ada 2 orang pula. Iya. Yang di depan sebagai operator, yang di belakang untuk Tapi begini, kalau dia sudah di lubang, Pak Don nggak akan bisa lihat. Ada nggak masuk situ? Oh, sudah Karena tertutup langsung. dia, Oh. iya. Jadi dari awal kita udah cek, oh ini udah setelannya udah bagus, boleh percaya aja. Oh gitu. Artinya mungkin nanti setelah selesai baru kita adakan pengecekan lagi pula. Secara umum Secara sih, umum. secara umum bagus. Bagus banget. Artinya alhamdulillah pakai. Iya. Kalau di lahan sawah, berarti kita kan menggunakan transplanter ini namanya. Kalau Iya. transplanter kan ada 2, ada yang menggunakan tanam biasa atau tegel, ada yang menggunakan Indo Jarwo. Jadi transplanter itu ada 2. Ada yang Indo Jarwo, ada yang tanam biasa atau tegel. Terkait dengan jarak tanamnya, ya pahamlah. Semalam kan kita sudah ada penjelasan dari Pak Faisal kan terkait alat tanam di Sarigadung. Oke, paham. Kalau ini kita hanya mengikuti alat ini. Iya. Kita tidak bisa memodifikasi. Enggak. Karena alat ini sudah dimodifikasi untuk tanam jagung secara mekanisasi. Nah sebetulnya Pak Pomu dulu ada alat tanam yang manual yang dorong ini Pak? Ada. Dulu kita nggak punya ini. Nggih. Jadi saya mengadopsi dari Korea. Nggih. Kita buka-buka YouTube. Oh itu sebenarnya pembuangnya. Kita coba itu berbulan-bulan, menyewa tukang, Nggih. bikin yang besar, Iya. tidak pernah berhasil. Lama-lama ke mimpi-mimpi, bikin yang halus aja kenapa? Kita bikin yang kecil, Nggih. bukakan dengan bengkel. Akhirnya berhasil. Kecil Pak Don. Nggih. Ada kotak kecil begini, ada khas di tengahnya yang berlobang. Iya. Kita isi kotak ini dengan bibit itu masuk ke dalam lubang ini berputar oleh ini, maka jatuh dia. Nggih. Itu lama kami pakai itu, belum ini datang. Itu yang manual. Yang manual, dorong aja. Nah kalau di tanaman sawah ada juga yang manual, kan Nah. tabela namanya, tanam benih langsung. Tanam benih langsung ini kan ada beberapa cara kan, ada yang tabur benih, ada yang menggunakan gelendeng. Iya. Kalau alat modifikasi dari pipa, kalau yang di sawah. Jadi tanaman jagung pun termasuk ada yang tabela secara manual tanamnya. Kalau lebih manual lagi sebetulnya bisa ada menggunakan tugal. Iya, teng. Pakai kayak tongkat kan, nanti yang satu bisa nanam. Nah ini Pak Don, kalau di sawah, ini yang mesin tanam termodernnya itu dapat menanam berapa sehari? Yang mana Pak? Alat tanam padi yang paling modern sekarang yang ada di tempat Kalau kita. pakai transplanter itu kan Pak dalam 1 hektar dia bisa 1 hari Pak. 1 hari. 1 hari. Kalau transplanter. Transplanter. Berbeda kalau secara manual kan kita tanam dari semayan, tanam lagi ke lahan sawah, itu kan memerlukan kalau dari segi tenaga kerja dia 3 orang itu bisa 2 hari Pak secara manual. Oh iya. Nah, ini. Ya, tanam secara manual. Bisa 3 hari tergantung dari tenaga kerja, Oh iya, keahliannya. keahliannya. Biasanya kan ada yang kurang ahli kan Pak, Iya. lambat nih. Itu secara manual kalau di padi. Kalau pakai transplanter itu kalau informasi dari yang biasa sudah menggunakan transplanter di Sarigadung, dia bisa dalam 1 hari 1 hektar. Transplanter yang mana itu? Yang buatan kita apa yang Buatan dari banyak Pak produknya, ada yang dari Indo Jarwo, dari dinas? iya dari Oh. dinas. Nah itu biasanya transplanter, tanam yang mesin itu Pak. Itu sudah apa yang kita tanam yang sudah tumbuh? Benihnya kita semai dulu Pak. Oh iya, sudah tumbuh ya. Oke, jadi teknik penyemaian transport itu kan dia menggunakan terpal Pak. Oh iya Nanti iya. kita modifikasi tanahnya, tanam kita semai, Iya. nanti setelah tumbuh ini nanti kita potong-potong sesuai dengan alat. Ini ada alat dakinya Pak. Oh iya. Tapi keterbatasan maka dimodifikasilah kita tanam. Kurang praktis juga. Tapi menggunakan itu cukup cepat Pak. Oh iya. Kalau ini kita bisa nanam 3 ini kurang lebih 3,5 hektar ini. 1 hari ini selesai nih. 1 hari Satu orang. Ini berarti 3,5 hektar 1 hari bisa. karena pakainya jondar. Seret aja tuh. Oke. Kalau transplanter kan dorong Pak. Iya iya. Oke, ada yang ditanyakan terkait alat Oke. tanam? Ada. Apa? Ini. Hah? Ini apa? Itu tempat ini turun. Tempat jagung ya? Ini nampung sini. Nanti ini ada yang ini kan berputar nih. Ini yang dalam nih. Ya. Nah ini akan ini tangguk-tangguk kecil.
yang menangguk 1 sampai berapa biji. Dibawa ke sini, jatuh ke dalam lubang, masuk ke sini. Ini tangguk ini yang kecil-kecil ini. Nah, yang Itu untuk kecil-kecil tanamnya? Tangguk itu. Jadi dari proses ini kan diisi nih, turun ke Iya. sini menampung, baru nanti Iya. di sini turunnya lagi. Iya. Putar, ini diputar, berputar, maka Putar ikut ini. Oke. Jadi pengaturannya tadi kan di sini nih. Nah, Iya. pengaturannya di sini. Tergantung kita mau tanam 2 biji, 3 Iya. atau 5. Kalau ini kita turunkan supaya lebih jelas ya. Ini kita turunkan ke sini. Ini mungkin keras lama nggak dibuka. Ini akan ke sini. Jadi menangguknya lebih dini dia. Jatuhnya Oh. lebih dini di sini. Jadi dia belum bisa mengatur, belum membuang kelebihan tangguk. Ada masuk 3 situ kan? Oke. Langsung jatuh. Oke. Tapi kalau kita ini angkat, dia jalan dulu ini sehingga kelebihannya jatuh. 3-1. Oh. Nah, itu ini bedanya. Bedanya itulah. Iya. Kalau kita turunkan, maka dia akan menggugurkan biji ini lebih cepat. Oh gitulah. Betul. Sehingga kemungkinan lebih banyak yang Betul, dijatuhkan. lubangnya yang agak besar malah. Enggak, Bukan? enggak. Dari penanggukan itu memang banyak di tangguknya. Oh. Setelah bergeser ke sini, alat orang ini kan nggak rata dalamnya, Pak Don. Oke. Gini. Nah, di sini dia merenggang. Jadi bisa 2-3 biji. Oh. Tapi kalau ke sini, biji ini keluar. Oke. Iya, kalau beda dulu. Nah, kalau di benih jagung gimana nih Pak perlakuannya? Dari misal ini kan dari bungkusannya Pak. Iya, Dari bungkusan ini apakah langsung kita masukkan ke alat langsung tanam iya. atau ada perlakuan? Misal direndam atau diberi. Kalau teman-teman yang apik itu melakukan banyak perlakuan. Tapi kalau kami tidak pernah. Kenapa lah? Langsung. Kita itu percaya dengan Oh langsung. para ahli ini. Oh oke. Dan hasilnya pun Lumayan. tidak kurang dari yang kita harapkan. Kalau secara perlakuan gimana Pak biasanya kawan-kawan yang lain? Itu ada pembasahan. Oke. Kalau kita pembasahan ini Pak Don, ini akan lengket di sini. Oke. Itu berbahaya. Apanya? Turunnya ke dalam lubang tidak tertib. Kecuali harus dikeringkan lagi. Kemudian ada penambahan itu tadi daya tahan. Oke. Kemudian ada racun. Oke. Nah, kalau kami tinggal percaya dengan penambahan yang ada dari asal aja. Ini kan ada anti semut. Iya. Ini kalau di atas permukaan tanah, dulu kan banyak burung anus ini, tekukur. Oke. Kami pernah nonton itu. Ini di tanah kita sebarkan, tekukurnya nggak berani makan. Kalau ada racunnya. Iya, ada bau mungkin atau ada racun. Oke. Oh gitu. Berarti tidak ada perlakuan pula secara khusus Ya, dari benih nggak ada, kemasan. nggak ada, Artinya langsung di nggak ada. Tanam. Kita sudah sangat percaya tuh. siap. Ya. Itu kita upakan manen pakai manual, kita kumpulkan seperti itu. Nah, kita masukkan sini, akan terpipir jatuh ke sini. Sampahnya jatuh ke sini. Oh, sebelah sini malah. Iya. Sampah kecilnya di situ pada. Ya, minum ya. Prinsipnya tongkolannya dia masuk sini malah. Ke situ. Tongkolannya masuk sini, Iya. nanti diproses di dalam, Iya, diputar. putar, buahnya keluar di sini, Iya. sampahnya di sebelah. Ini sepanjang ini perontok ini. Contoh ya. Khas yang ada gigi-giginya itu yang berputar memukul jagung. Iya. Nggak bisa dibuka. Biasanya orang pakai engsel ini. Berat ini Pak. Berat ini mukanya. Pernah lihat Pak? Ini. Itu. Itu. Ini yang mobile, Ini yang bisa bergerak, bisa bergerak. bisa pindah tempat. Ya. Nah kalau yang itu prinsipnya sama, tapi dia tidak bisa Itu bergerak. diam. Diam, kecuali diangkat. Paham lah masalah panen Ini perontok khusus. khusus jagung. Kalau yang tadi itu kan secara langsung. Iya. Itu kan ada juga perontoknya. Iya. Itu yang derum putih itu perontoknya itu. Pengganti ini. Oke, paham? Hmm. Ada yang ditanyakan? Kita ke pengamatan. Secara keseluruhan kalau mau bertani mesinisasi, jangan manual. Itu pesannya dulu. Iya. Iya. Perubahan zaman. Iya. Kita di sini nanam 10 sampai 1000 hektar. Tapi orang di sana paling enggak 60.000 hektar. Jadi mereka bisa melayani 60 negara, sementara kita dalam negeri pun masih mencari keluar. Iya, masih mengimpor. Nah itu dia. Untuk pasarnya, kawan-kawan, kita tidak pernah punya keluasan lahan yang bisa memenuhi keinginan pabrik di Plehari. Pabrik itu sekarang memerlukan 600 ton sehari. Pabrik. Satu pabrik. Oh iya. Ada 2 pabrik sekarang. Samsung membuat juga di Cempaka,
itu juga merupakan sama. Kemudian di luar dari itu ada pekandang yang banyak sekali dipelihara itu yang keperluan perharinya lebih besar daripada pabrik. Jadi pabrik itu membeli sampai ke India, sampai ke Brazil. Kita kehabisan di Indonesia. Artinya Jadi lahannya peluang masih pecinta terbatas. penanam jagung, pasar sangat terbuka. Khusus hibrida Pak ya. Hibrida sebaiknya hibrida. Beda dengan jagung manis lah kalau untuk penjualan. Karena itu kan untuk konsumsi. Ya. Saya nggak pernah nanam jagung manis. Kalau aku nanam 1 hektar nggak ada yang beli sih. Iya Pak. Agak susah Pak. kalau Kebanyakan. jagung manis tinggi. Oke, ada yang ditanyakan? Tanya aja. Ini jagung apa ini Pak? Jagung pipil Pipil. untuk dibikin pakan ayam, pakan udang, pakan ikan, tidak untuk ruminansia. Ruminansia tahu kan? Popcorn Bang. Sapi, kerbau itu ruminansia. Bang bisa. Pakan Popcorn sapi. Bang Pak. Ya, Dibikin popcorn Bang bisa. Bang? popcorn itu khusus jagung. Itu juga lain. Jagung. Oh, Dibikin jagung. tepung itu juga jagung tepung, beda juga. Tapi ini bisa Anda buat jadi popcorn, tapi rasanya beda. Bisa dong. Tadi tanya paham? Anu cuacanya kayak misalnya Keadaan iklim. tinggi yang bagus kayak apa? Itu pertanyaan bagus. Kita di sini menanam itu harapannya cuma 1 kali setahun. Gaji pun sudah mengalahkan gaji Pak Don. Ya. Aku berani melawan gajinya bupati. Bupati itu paling 20 juta gajinya sebulan. Kalau pen Bang. Kalau jangan tanya lah. Nanti sombong banget. Ini aja udah sombong tadi. Tergantung berapa luasnya Anda nanam. Ya, aku nanam ini katakanlah 5 hektar, 5 ton per hektar padanya. 5 ton itu aku dapat paling enggak 15 juta. Itu paling murah dah, 3.000. Kalau aku jual 4.000 berarti dapat 20 juta. Sebulan Bang. Iya. Jangan sombong, tahun ku bilang. Kali setahun aja. Nah ini pertanyaannya ini. Kalau musim itu bisa kita atur, katakanlah kemarau aku nanam, aku bisa nyiram. Sekarang kan ada tuh alat penyiram yang sampai 50 meter. Kalau kita punya itu, dan saya sangat kepingin punya itu. Nah, ada air itu dekat masjid, itu nanti saya sedot ke sini, semprotkan ke sini, sepanjang tahun saya bisa nanam. Kalau aku sudah punya semprotan, kamu datang lagi lihat aku nanti sini. Ini kadompong lagi nih kan. Kena tampan. Jadi nah tuh, jadi mesinisasi penting pertanian itu. Kalau kita saya nyiram, Anda tahu sekarang pabrik itu 5.000 per kilo, belum pernah. Mengapa? Karena kemarau kemarin. Tidak ada jagung di mana-mana. Tidak bisa tanam. Tidak ada. Sedikit. Mereka naikkan. Yang kualitas terakhir kami kirim ini sebenarnya tidak bisa diterima di pabrik. Itu di akhir. Ini diterima karena tidak adanya jagung, Pak Donai. Kosongan. Dan harganya dinaikkan. Pabrik nggak cerewet. Jadi itu pertanyaan sangat bagus. Di sini kalau kering, rontang, mati. Dan jagung tidak memerlukan banyak air. Tidak perlu banyak air seperti padi, enggak. Masak basah, nyiram seminggu sekali cukup. Jadi jagung ini kan selain termasuk dalam serealia tadi kan, dia juga termasuk tanaman musiman. Jadi kalau kategori musiman ini kan kita punya 2 musim tanam, ada di Okmar, ada di Asep. Jadi katanya tadi dengan pertanyaan Ilham tadi kan terkait iklim. Jadi ketika kita tanam di musim Okmar, itu kan biasanya ada hujan. Nah itu sangat bagus untuk diadakan tanaman jagung. Nah, ketika kita masuk di musim Asep atau tanam kedua, ini biasanya dari April September, ini ada kering. Nah ini sangat rentan biasanya Iya. untuk tanam jagung karena kebutuhan air tetap ya kan. Nah kemudian biasanya memang petani banyak tanam di MT1 atau di tanam pertama karena kebutuhan air tadi. Kalau dari iklim, memang sebetulnya Kalimantan ini kategori iklimnya itu sangat tinggi sebetulnya dari curah hujan. Ya. Tapi karena ada perubahan fenomena iklim, kita tidak bisa lagi menghitung tidak tepat lagi waktu kapan hujan segala macam. Nah makanya ini agak sulit kita. Nah, kecuali tadi mekanisasi tadi kita berbicara ada alat untuk penyiraman, Ya. itu lebih mempermudah kita. Sama dengan
keadaan sawah ketika dia berbicara posisinya di pinggir sungai itu lebih mudah untuk mengadakan tanaman pada saat kering. Ya. Tapi ketika dia jauh dari sumber air, maka ini harus ada perhitungan untuk tanam. Karena berbicara kebutuhan air, pasti semua tanaman memerlukan air. Sangat. Ini tanam kedua ini. Ini tanam kedua ini termasuk tanam kedua. Jadi kena kering dia. Kan coba-coba tadi. Tapi ini kan masih ada hujan nih, karena tadi ada perubahan iklim tadi. Yang seharusnya kita nih kemarau, ternyata ada hujannya. Kalau beberapa tahun saya menghitung, kita 3 tahun kemarin ini termasuk dalam kategori kemarau basah. Iya. Yang seharusnya kemarau tapi ada hujan. Masih ada hujan. Itu kita sebut dengan kemarau basah. Nah, kita tidak tahu ke depannya apakah masih ada kemarau basah. Ini harapan petani ya tetap kemarau basah. Iya. Tapi kalau kemaraunya benar-benar kering ya seperti yang dikatakan Pak Pomo tadi, tidak bisa melakukan tanam sama sekali. Iya. Dan itu peluang yang sangat baik yang terlepas dari tangan kita. Iya. Sangat sayang. Oke, ada yang ditanyakan? Kayaknya kalau nggak nanam petani guring aja dulu. Petani itu kalau guring sakit pinggang, tahu nggak? Soalnya ininya kosong.